Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan nomor induk mahasiswa 150 36 241 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik kecelakaan lalu lintas jalan tol dan program penanganan peningkatan keselamatannya sebagai tugas dari mata kuliah Keselamatan Jalan Raya kelas MBKM Universitas Jember. Kecelakaan di jalan tol. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, khususnya pada jalan tol. Nah, jalan tol itu sendiri adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol atau uang iuran. Jalan tol dirancang sebagai jalan bebas hambatan dengan tingkat kenyamanan, kelancaran, dan keselamatan tinggi. Tetapi jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol di Indonesia masih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai faktor manusia atau pengemudi, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Nah, dari keempat faktor ini dikaji lebih jauh faktor yang paling berpengaruh untuk menetapkan usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas tersebut. Berikutnya, fenomena perilaku berkendara di jalan tol dan kejadian kecelakaan di jalan tol. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang memiliki penumpang, ditambah dengan semakin menurunnya disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas, memberi kecenderungan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan peningkatan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah perkotaan dapat ditemukan pada beberapa faktor penyebab utama, yaitu manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kondisi kondisi untuk tiap kategori penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan adalah berbeda. Selama ini diketahui bahwa ada 3 elemen utama di moda jalan raya, yaitu manusia, kendaraan, dan lingkungan, di mana ketiga elemen itu dimasukkan ke dalam kerangka kerja keamanan jalan raya. Fenomena perilaku pengendara di jalan tol di Indonesia. Fenomena perilaku pengendara di jalan tol di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan oleh Anissa dan Sofyan dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa dengan merujuk dari data kecelakaan yang ada di jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga dan kelompok usahanya sampai dengan bulan Desember tahun 2018, faktor penyebab kecelakaan yang paling banyak adalah faktor pengemudi, yaitu faktor manusia dan human error dengan persentase sebesar 85,13%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pengendara saat di jalan tol masih kurang akan kesadaran keselamatan berkendara. Dikutip dari Pradana pada tahun 2013 bahwa faktor penyebab kecelakaan pada jalan tol Serang Timur meninggal Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi manusia, kendaraan, dan jalan, dan lingkungan, di mana pada ruas A diperoleh faktor penyebab kecelakaan dominan diindikasikan karena manusia, yang dikarenakan mengantuk, dengan penyebab kecelakaan dikarenakan human error, dapat menunjukkan bahwa tingkat kesadaran manusia dalam berkendara di Indonesia masih sangat rendah. Selanjutnya, program peningkatan keselamatan di jalan tol. Nah, dari contoh kasus yang terjadi di jalan tol Serang Timur hingga Merak, ada beberapa penanganan yang dapat meningkatkan keselamatan jalan di jalan tol tersebut. Di antara lain yaitu yang pertama yaitu adanya perbaikan geometrik jalan di area rawan kecelakaan. Yang kedua ditambahnya lampu penerangan di area yang menjadi black spot. Yang ketiga itu dilengkapi rambu-rambu
peringatan di sepanjang jalan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.